Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's continue our discussion. Now, we talk about adjective and comparative superlative adjective. Apa sih adjective? Let's check this out. Adjective itu adalah kata sifat. Adjectives are used to describe nouns or pronouns. Jadi kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda ataupun kata ganti. For example, she is beautiful. Beautiful is adjective. Beautiful adalah kata sifat yang mana mendeskripsikan atau modify pronoun she. Mendeskripsikan kata ganti she. Dia cantik. Contoh kedua, she has a beautiful daughter. Beautiful is an adjective. Modify noun daughter. Nah, beautiful di sini adalah adjektif. Kemudian yang dideskripsikan bukan lagi she, tapi noun di belakangnya, daughter. Daughter itu anak perempuan. Dia mempunyai anak perempuan yang cantik. Jadi cantik di situ memodify daughter. Sedangkan yang di atas tadi, cantik memodify pronoun she. Is it clear? Go to the next slide. Nah, adjectives might appear after verb to be and other linking verb. Maksudnya gimana? Adjektif itu bisa muncul setelah kata kerja to be ataupun linking verb. Linking verb itu adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan komplement atau pelengkap. Jadi tidak perlu objek. Jadi linking verb itu kedudukannya sama dengan to be. Misalkan yang menggunakan to be, John is smart. Is di situ to be, kemudian smart adalah adjektif. Jadi adjektifnya muncul setelah to be. Brian is nice. Is to be. And then nice, adjective. And then linking verb. Contoh-contoh linking verb ini harus diingat ya. Ada look, seem, feel, taste, appear, sound. Jadi itu tidak perlu menggunakan objek atau sesuatu yang dikenakan pekerjaan. Contohnya, Mary feels tired. Feels, linking verb, merasa. Tired, adjektif, lelah. Lelah itu adjektif. Jadi tidak perlu ada yang dikenai pekerjaan. Mary feels tired. Mary merasa lelah. The other example, her dress looks amazing. Looks, linking verb. Amazing, adjective. Nah, looks itu bisa diganti dengan to be. Her dress is amazing. Jadi kedudukannya sama. Linking verb dan to be itu kedudukannya sama. Her dress look amazing. Amazing itu adjektif, sedangkan looks linking verb. The other example, the song sounds good for relaxation. Sounds, linking verb. Good, adjective. Sounds bisa diganti dengan to be is. The song is good for relaxation.
Nah, jadi kedudukan linking verb itu sama dengan to be. Tidak perlu objek, tapi memerlukan komplement. Komplementnya berisi adjektif. Oke, go to the next slide. Then comparative superlative adjective. Komparatif itu apa sih? Kalau di SMA atau SMK sudah pernah diajarkan pasti. Komparatif itu untuk membandingkan dua hal atau dua kata benda. Dengan formulanya, subjek yang berisi noun plus verb plus comparative adjective plus then plus object. Objek berisi noun. For example, my car is bigger than your car. My car, that's noun. Verb to be is. Comparative adjective bigger. Kemudian ada tambahan then. And then object your car. Nah, jadi membandingkan dua hal. Yang dibandingkan apa? My car and your car. Kemudian dalam komparatif, jika terdapat satu atau dua silabel, suku kata maksudnya, yang berakhiran y atau y, use er in comparative form. For example, easy. Easy. Dua suku kata. Become easier. Long. Satu suku kata. Become longer. Small. Smaller. Fast. Faster. And etc. Maksudnya apa? Lebih dari. Easy, mudah. Easier, lebih mudah. Long, panjang. Longer, lebih panjang. Small, kecil. Smaller, lebih kecil. Fast, cepat. Faster, lebih cepat. Nah, jika lebih dari dua, more than two syllable, dua suku kata atau lebih, menggunakan kata more. In comparative form, more di situ juga artinya lebih. For example, beautiful, cantik. More beautiful, lebih cantik. Berarti ada pembandingnya. Expensive, mahal. More expensive, lebih mahal. And etc. Dan seterusnya. Nanti akan ada banyak contoh-contoh. Let's check this out. Nah, superlatif. Kalau komparatif tadi membandingkan dua hal, sedangkan superlatif digunakan ketika satu hal dibandingkan dengan sekelompok. Dan tidak ada yang menandingi atau dia yang paling. Ingat, komparatif membandingkan dua hal, sedangkan superlatif tidak ada bandingannya. Paling. For example, John is the most handsome boy in his class. John adalah anak laki-laki paling tampan di kelasnya. Nah, di situ tidak ada perbandingannya. Perbandingannya adalah satu kelas, sekelompok hal. Satu kelas itu, bukan dua hal. The most handsome. Dan tidak ada yang menandingi berarti. Karena ada kata the most, paling. Sentence with superlative form always use the before superlative adjective. Jadi ciri-cirinya juga ada kata the. For example, she is the tallest girl in her family. Dia anak perempuan paling tinggi di keluarganya.
Berarti apakah ada yang menandingi? Tidak ada, karena dia yang paling tinggi. Nah, sama dengan komparatif tadi, adjektif di dalam superlatif yang mempunyai satu suku kata atau dua menggunakan est di belakangnya. Contohnya, tall, the tallest, great, the greatest, cheap, the cheapest, and etc. Harus ada the, kemudian ada tambahan est di belakang adjektifnya. Kemudian jika lebih dari dua, menggunakan kata most. Kalau komparatif tadi menggunakan kata more, kalau superlatif menggunakan most. Beautiful, the most beautiful. Expensive, the most expensive. Yang paling. Ingat-ingat, superlatif itu paling. Note. Nah, tapi tidak semua adjektif berubah hanya dengan tambahan er atau est. Contohnya good. Good berubah tidak menjadi gooder atau goodest, tapi better and then best. Better itu komparatifnya, best itu superlatifnya. Kemudian ada beberapa kata yang bisa menggunakan keduanya. Contohnya handsome. Handsome di dalam komparatif itu bisa menggunakan er, bisa menggunakan more. Jadi handsomer atau more handsome. Begitu juga di dalam bentuk superlatifnya. Bisa menggunakan est, bisa juga menggunakan most. The handsomest atau the most handsome. Ada juga narrow. Komparatifnya bisa menjadi narrower atau more narrow. Sedangkan superlatifnya bisa jadi narrowest, the narrowest, atau the most narrow. Gitu. Is it clear ya? Oh, that's the end of this slide. Thanks for watching. See you to the next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.